Halo, ketemu lagi hari ini, hari Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Dan silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini, karena mungkin saya juga menambahkan beberapa informasi setelah saya memahami lebih dalam, karena saya baru menuliskan untuk kedua kalinya. Dan gambar dari musang ini kan kemarin sebagai kartu yang posisinya di tengah, sekarang di sebelah kiri. Artinya kalaupun di situ ada misinformasi, ada kebingungan, ada ketidakjelasan, itu sudah kita tangkap kemarin, kita udah pahami kemarin. Sekarang tinggal kita yang mengambil keputusan dengan kondisi informasi seperti ini, termasuk semua yang mungkin menjadi kafiat istilahnya ya. Kafiat itu artinya kita tahu bahwa ini adalah informasi yang benar, tapi di tengah kebenaran itu selalu ada kelemahan dari setiap informasi ya. Tapi kita sendiri yang bisa menggunakan informasi dengan lengkap kiri kanan, artinya kelebihan kekurangan, kelemahan kelebihannya, itu kita yang bisa memutuskan seberapa jauh kita menggunakan informasi tersebut. Karena somehow di tengah kekurangan beberapa informasi, katakanlah beberapa kafiat itu memberi informasi bahwa memang tidak bisa 100% dipercaya, tetapi ini barangkali informasi yang terbaik yang kita bisa dapatkan pada saat ini. Anyway, gitu ya. Tapi kan kembali lagi, seberapa besar resiko yang bisa kita dapat dengan mengambil informasi ini sebagai dasar dari keputusan kita. Nah, itu kita lihat di sebelah kanan. Ya, selain kita yang menentukan, kita juga belajar dari pengalaman kalau keputusan ini atau informasi ini dipakai untuk keputusan sebesar ini, barangkali kita harus menunda berapa saat. Tetapi kalau informasi ini dipakai untuk keputusan yang lain, barangkali kita sudah bisa maju dengan sesuatu yang lebih baru, karena risiko untuk kesalahannya atau ketika harus mengulang lagi itu tidak sebesar dari resiko kalau kita mengambil keputusan yang lebih besar daripada hal ini. Jadi ada asumsi-asumsi ya, istilahnya asumsi yang kita pakai ketika membuat satu keputusan, dan asumsi itu saya lihat dari sebelah kanan. Artinya asumsi itu kan sesuatu yang kita anggap benar sebelum itu terjadi, karena kita sudah pernah belajar dari masa lalu. Kita punya asumsi, kita punya satu pemahaman terhadap satu hal. Blade ini apa ya? Pedang. Selain pedang ada lagi istilahnya yang lain, karena kan sword itu kan pedang, kalau blade itu parang barangkali ya, parang bahasa Indonesianya. Tapi ini adalah senjata tajam dan bisa membunuh ya. Dan kata-kata itu sering diasosiasikan dengan pedang, parang, apapun. Karena apa? Karena memang setajam itu, dia slice, dia merobek, dia mengubah semuanya, bisa membelah semuanya. So, ini sebenarnya menunjukkan ketajaman ya, sharpness of mind, body and spirit. Dan di sini tidak hanya bicara tentang intelektualitas, body and spirit, bahwa kita bisa menjadi senjata, badan kita tuh bisa menjadi senjata. Orang yang terlatih tanpa senjata, dia bisa membunuh karena dia terlatih dan tahu apa yang dilakukan. Spirit, apalagi orang yang punya memahami sesuatu lebih tinggi daripada yang lain tentang bagaimana proses di dalam jiwa manusia itu terjadi, dari sisi intelektual, emosi, dari spiritualitas tingkatnya. Ada orang yang hanya melihat, dia udah tahu apa yang bisa terjadi di balik kepalanya dia. Dan itu bukan sesuatu hal yang mistik, misterius, enggak, itu adalah satu hal yang bisa dipelajari oleh manusia, terutama yang memang dilahirkan punya sensitivitas terhadap apa yang dipikirkan orang lain. Dan saya tidak ngomong tentang sesuatu magic, ilmu hitam dan lain sebagainya, enggak. Ada orang yang mampu melihat dari tanda sekecil apapun di raut wajah, di air muka, langsung tahu apa yang dipikirkan, hanya kecil sekali pertandanya.
bisa. Dan itu bukan hal yang magic, bukan, sama sekali bukan. Nah, kalau orang tersebut ingin menyakiti orang, ya biasanya dia adalah orang yang paling efektif menjatuhkan sampai sejatuh-jatuhnya. Karena apa? Karena dia paling tahu apa yang menjadi kelemahan dari orang tersebut, kalau dia mau. Nah, ini kan masalahnya, sharpness ini kalau blade nya di aim down to the ground and ke power to heaven and earth. Jadi ada power di situ, power luar biasa. Dia punya kemampuan overpower dari orang lain karena dia sharp. Ini perlu digunakan dengan wise. Wise ini sepertinya sih gambar ini kan tentang wise ya, wisdom. Jadi sama. Di sini adalah tentang wisdom ya. Ini punya power luar biasa untuk memecahkan masalah. Kalau kita punya tumor di dalam tubuh kita, dia bisa mengeluarkan tumor tajam, langsung to the point. Semua logika masuk di situ. Tetapi use it with anger. Di sini pesannya, use it with anger and it will slash, stab, and kill. Jadi power yang luar biasa ini kalau kita pakai untuk hal yang positif, dia akan sangat bermanfaat. Walaupun dia membongkar salah satu bagian tubuh kita, tapi untuk mengambil kanker atau tumor, it good. Tetapi kalau kita menggunakannya untuk kemarahan, it will kill. Nah, why it kills ya? Kayaknya ini ada hungry ghost, obsession, scarcity, consciousness, rasanya serba kekurangan. Rasanya obsesi, aku harusnya itu keluar ya. Ada attachment di situ, nggak bisa let go. Harus memiliki, saya harus mampu menguasai, saya harus mampu mengendalikan. Itu energi hungry ghost. Nah, ini seperti keluar. Dan tadi juga dari blade, itu kan blade adalah satu hal yang bermanfaat, sesuatu yang positif. Tetapi kalau kita mix dengan anger, it will kill. You don't want to kill anyone, especially yourself. No. Ya, karena situasi pada saat ini sebenarnya kita tidak kekurangan. Ini yang sebenarnya ingin disampaikan. Kalau kita obsesi bahwa saya belum memiliki semua, saya harus memiliki itu. Enggak, kamu punya semua kok. Punya semua. Terutama kalau kita langsung mengkaitkan apapun yang kau inginkan, itu tidak menjadi obsesi atau kemarahan, tetapi dikembalikan kepada the cosmos. Cosmos, bahasa lainnya universe, pencipta, creativity, vastness, sesuatu yang besar, luar biasa, sesuatu yang limitless, yang di luar kemampuan kita untuk memahami. Jadi kalau kita ambil dari beberapa kartu ini saja tadi ya, dan memang kemarahan itu sangat mungkin ada, dan kita mungkin bisa memberi alasan yang tepat untuk kemarahan kita. But it will kill. Do you want to do that? Bagaimana kalau kita tidak menggunakan kemarahan tersebut, tapi mengembalikannya kepada tadi sesuatu yang lebih besar? Itu pesannya di depan itu. Iya, karena bulan conjunction dengan Lilith ya, di mana-mana Lilith itu bukan representasi hal yang positif. Dia representasi dari kedengkian atas keberhasilan orang lain, kecantikan orang lain, kepintaran orang lain, semua yang dia merasa tidak miliki. Karena ya kalau Lilith itu sendiri kan energinya adalah karena dia tidak bisa memiliki, makanya dia benci sama yang kemudian memiliki dan mendapatkan apa yang dia pikir dia inginkan ya. Itu Lilith. Dan itu bulan conjunction dengan Lilith. Jadi either energinya datang dari kita, either datang dari pihak lain. Dan dia square-nya di 13 derajat. Yang di 13 derajat itu iya, ada Jupiter dan Merkurius di Aquarius. Jadi kita sendiri sebenarnya paham ya, Jupiter itu kan sesuatu yang besar, intelektual, termasuk spiritual ada di situ. Square, kita paham bahwa
aduh emosi saya ini nggak pantas banget aku kalau ngomong. Jadi kan kita kerasa kalau salah itu kan kita udah bilang jangan sampai orang lain tahu kalau aku ngiri. Itu kan sendiri udah menunjukkan, udah sebenarnya kita tahu tidak seharusnya saya ngiri, tapi saya ngiri. Dan Merkuriusnya juga, Merkurius sudah station ya, itu juga mengatakan bahwa jangan begitu logikanya, tapi kan emosi, anger, itunya nggak bisa dikendalikan, apalagi ketika bulan ketemu dengan Lilith. Jadi kayak disulut gitu, kayak kita bawa bensin. Kita sedang bawa bensin hari ini. Jadi kita paham kalau kita tidak hati-hati menyimpan bensin ini, gampang sekali disulut. Gampang sekali disulut. Dan karena kita punya power untuk slicing anything, we can do something bad. So be very careful. Iya, marah, sedih, frustrasi, itu masalahnya kita kayak punya alasan. Kita ini kan Knight of Swords terbalik, jadi kita memang ingin slicing something ya, dan kita tahu itu nggak pantas karena dia kebalik kan. Knight of Swords kalau energi yang ke atas itu kan positif, karena kita rasanya pengen, kita gregetan lah, intinya kita gregetan, kita ingin menghukum, kita ingin menyakiti. Kita ingin menghukum, kita ingin menyakiti. Kalau kita berusaha untuk mengalihkan untuk pekerjaan yang lebih produktif, sambil kita belajar. Eight of Pentacles juga tentang belajar pengendalian diri ya, tidak terlalu fokus ke emosi, maka kita bisa melewati hari ini tanpa harus memastikan apapun kemarahan kita itu harus colliding, bentrok, kemudian ada someone getting hurt ya, don't. Karena gambar Five of Swords ini menunjukkan bahwa kita bisa keluar dari situasi itu, kita bisa terprovokasi untuk kita argumen dengan orang yang mukanya oh my god, sombongnya setengah mati, tapi nggak ada gunanya ya. Fokuskan, karena memang kita akan mudah melakukan itu karena kita juga sedang sedih, kita sedang marah, kita sedang frustrasi. We want to do something. Setidaknya kita teriak ke orang, bukannya itu lebih baik ya? Maybe you can try ya, tapi kalau saya mengatakan lebih baik nggak ketarik ke situ. It's all your decision. Tadi ada gambar kunci, kita bisa menggunakan, karena itu kayak kita sah-sah aja kalau mau teriak kayak gitu. Cuman sebelah kanannya gambar Lily tadi kayaknya mengatakan bahwa sebaiknya kita menjadi lebih bijak. With every breath you take, you are created anew. Karena begitu kita mampu mengendalikan, sebenarnya kita bisa memastikan bahwa kita tidak kembali ke siklus yang sama, di mana kita bolak-balik hanya ngurusin drama yang ngabisin tenaga, tapi tidak membawa kita pada situasi yang lebih baik. Lebih baik kita fokus ke satu hal yang baru, nggak usah ngurusin yang udah jelas cuman drama aja. Oke, Benita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.